Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Aniatul Hamidah dengan NIM 933710119. Saya dari kelas tasawuf SAC. Saya di sini selaku moderator dari anggota kelompok 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili teman-teman dulu bagaimana mengetahui tentang konsep hulul, hakikatul Muhammadiyah, dan wahdatul adyan. Yang pertama, konsep hulul itu dijelaskan oleh Zakiyatul Munawwaroh, sedangkan yang kedua, hakikatul Muhammadiyah, dijelaskan oleh Hilal Qutniyasari, dan yang ketiga, tentang konsep wahdatul adyan yang diterangkan oleh Zaki Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakiyatul Munawwaroh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang konsep hulul. Al-hulul termasuk ke dalam konsep dari Abu Mansur Al-Hallaj yang kontroversial, menonjol dan dianggap sebagai pemikiran yang ekstrim sepanjang sejarah tasawuf dalam Islam. Hulul juga dalam pengertian Al-Hallaj ini begitu kontradiktif. Abu Mansur Al-Hallaj adalah seorang ulama tasawuf yang pertama kali mencetuskan tentang konsep hulul. Beliau mempunyai pendapat bahwa Allah itu punya dua sifat dasar, yaitu ketuhanan atau lahud dan kemanusiaan atau nasud. Tuhan menurut Al-Hallaj mempunyai sifat kemanusiaan di samping sifat ketuhanannya. Dengan dasar ini, maka persatuan antara manusia dan Tuhan itu bisa terjadi. Dan persatuan inilah dalam ajaran Al-Hallaj itu disebut sebagai hulul atau mengambil tempat. Hulul ini berasal dari kata hala yahulu hululan. Hulul ini juga punya pengertian lain, yaitu sebagai penitian Tuhan kepada makhluk atau suatu benda. Secara harfiah, hulul mengandung arti bahwa Tuhan itu mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang lenyap sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Fana di sini menurut Al-Hallaj itu mengandung 3 tingkatan, yaitu tingkat yang pertama yaitu tingkat memfanakan semua pikiran atau takrir dan taklid, khayalan, perasaan serta perbuatan hingga tersimpul semata-mata hanya kepada Allah, dan tingkat menghilangkan semua kekuatan, pikiran, dan kesadaran. Dari tingkatan fana, kemudian nanti akan dilanjutkan ke tingkatan fana al-fana, yaitu peleburan wujud jati manusia menjadi sadar ke Tuhannya yang nantinya akan melarut ke dalam hulul hingga yang disadarinya hanyalah Tuhan. Pada konsep al-hulul ini mempunyai 2 bentuk, yaitu yang pertama, al-hulul al-jawari merupakan keadaan di mana esensi yang satu dapat mengambil tempat pada yang lain tanpa adanya penyaluran, sebagaimana halnya terlihat air yang hanya bertempat di dalam tempayan. Yang kedua yaitu al-hulul al-sayaroni, di mana merupakan menyatukan 2 esensi sehingga tempatnya ini hanya menjadi satu esensi. Digambarkan seperti zat cair yang telah mengalir dalam sebuah bunga. Penyebab dari kontroversial konsep hulul dari Al-Hallaj ini terletak dari sejumlah ungkapan-ungkapan yang sangat rahasia dan mendalam, serta yang tidak bisa ditangkap secara substansial oleh orang-orang, terutama para fuqaha atau ahli syariat. Sehingga Al-Hallaj ini dituduh sebagai anti syariat, yang menyebabkan Al-Hallaj ini harus disalib. Padahal tujuan utama dari Al-Hallaj adalah berbicara soal kehambaan dan ketuhanan secara lebih transparan. Al-Hallaj ini juga tidak pernah mengakui dirinya bahwa dirinya ini Tuhan. Dalam sejumlah wacananya, Al-Hallaj ini senantiasa menyatakan bahwa dirinya adalah termasuk seorang hamba yang hina dan juga fakir. Materi yang kedua akan dilanjutkan
oleh teman saya. Nama saya Lia Kurniasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep Al-Haqiqatul Muhammadiyah. Jadi, Al-Haqiqatul Muhammadiyah atau nama lainnya Nur Muhammad menurut ajaran Al-Halaj Ibnu Mansur yaitu sumber dari segala kejadian termasuk amal perbuatan dan ilmu pengetahuan. Jadi, kejadian alam ini itu bermula dari Al-Haqiqatul Muhammadiyah atau Nur Muhammad ini. Makna dasar kata nur itu adalah petunjuk, sama seperti Al-Quran. Karena nur dalam arti cahaya itu sendiri yaitu petunjuk, yang berfungsi sebagai petunjuk bagi orang yang tersesat jalan atau orang yang sedang mencari kebenaran. Konsep dari Al-Haqiqatul Muhammadiyah ini disebut sebagai pusat kesatuan alam dan pusat kesatuan segala nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nama Al-Khalid dapat direalisasikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dari yang ada menjadi tidak ada agar disebut sebagai Sang Khalid. Konsep Al-Haqiqatul Muhammad dalam tasawuf dikembangkan menjadi teori yang dipakai untuk menyikapi rahasia wujud yang diyakini hanya milik Allah secara mutlak. Al-Halaj merupakan tokoh sufi pertama kali yang mengisyaratkan sesuatu semacam logos Islam dan menekankan kekudusan Nur Muhammad. Bagi Al-Halaj, Nur Muhammad adalah cahaya yang tak pernah padam yang terus-menerus menerangi hati para sufi. Dari ajaran Nur Muhammad, jika direnungkan akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Islam termasuk dalam di bidang akidah. Dengan adanya paham yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari Nur Muhammad, maka akan dengan mudah orang-orang ini menyimpulkan bahwa yang ada ini tuh adalah termasuk dari bagian-bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu bukan berasal dari Nur Muhammad yang dipancarkan dari diri Tuhan, melainkan dengan kekuasaannya lah, maka apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghendaki sesuatu yang tidak ada dapat menjadi ada. Demikian konsep dari Al-Haqiqatul Muhammadiyah. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai konsep Wahdatul Ayan yang dijelaskan Selvi Sinta. Selanjutnya, saya Selvi Sinta Mu'arrofah akan menjelaskan tentang konsep Wahdatul Ayan menurut Abu Mansur Al-Halaj. Abu Mansur Al-Halaj merupakan seorang sufi yang paling terkenal pada abad ke-9 dan ke-10. Ia terkenal karena perkataannya, yaitu akulah kebenaran. Di dalam konsep Nur Muhammad itu teori. Nur Muhammad ini di dalam tasyawuf merupakan nama bagi sifat-sifat Tuhan yang dapat diwujudkan oleh manusia pada dirinya. Melalui konsep ini berkembanglah Wahdat al-Adyan. Sedangkan Wahdat al-Wujud merupakan bersatunya Tuhan dengan manusia yang telah mencapai hakiki atau dipercatat telah suci. Allah merupakan Sang Khalik. Dialah yang telah menciptakan manusia, dan dialah Tuhan dan kita merupakan bayangannya. Ajaran Wahdat al-Adyan merupakan untaian ajaran yang berasal dari Abu Mansur Al-Halaj, yang diantaranya yaitu teori hulul dan Nur Muhammad. Terutama dengan Nur Muhammad, Wahdat al-Adyan memiliki kaitan langsung karena menurut Abu Mansur Al-Halaj, teori Nur Muhammad ini merupakan jalan hidayah atau petunjuk dari semua nabi. Oleh karena itu, agama yang dibawa oleh para nabi merupakan memiliki prinsip yang sama. Dalam keyakinannya, Al-Halaj menyebutkan bahwa semua nabi merupakan emanasi wujud sebagai yang terdapat di dalam teori hululnya. Wahdat al-Adyan dalam paham Al-Halaj dilandaskan pada pandangannya mengenai tauhid. Al-Halaj dijadikan landasan konsep Wahdat al-Adyan yang mempersilahkan kehadiran konsep ketuhanan yang beraneka ragam.
Ada 3 ajaran Al-Halaj yang membicarakan mengenai tasawuf, di antaranya yang pertama, penjelasan Tuhan ke dalam diri manusia yang disebut dengan hulul. Yang kedua, asal-usul kejadian alam semesta dari Nur Muhammad, cahaya Muhammad, dari ajarannya tentang hulul dan Nur Muhammad. Yang ketiga, yaitu konsep kesatuan agama yang disebut juga dengan Wahdat Al-Adyan. Dalam pandangan Al-Halaj, Wahdat Al-Adyan ini yang menarik ialah tidak ada perbedaan hakikat antara monoteisme dan politeisme. Dia berkata, kufur, ingkar Tuhan dan iman itu hanya berbeda dari segi namanya, bukan dari segi hakikatnya, karena antara kedua tidak ada perbedaan. Wahdat Al-Adyan mengandalkan terciptanya sebuah iklim keberagamaan yang saling terbuka satu sama lain dan saling belajar untuk kemudian diwujudkan dalam tindakan dan aksi yang jelas. Wahdat Al-Adyan dalam pandangan Al-Halaj diladaskan pada pandangannya tentang tauhid. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekiranya itu yang dapat dijelaskan oleh anggota kelompok kami, saya selaku moderator minta maaf apabila ada kesalahan atau dalam mengucapkan kata-kata. Demikian presentasi dari kelompok 9 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.